Halo sobat anime, maaf nih baru bisa upload ya kan. Mak Bang Jack nih masih di rumah sakit coy. Kemarin juga baru sadar, aduh. So, Bang Jack akan bahas Magic Emperor lagi chapter 331 332. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah kegilaan yang ditunjukkan oleh Xiaoir di tengah-tengah pertarungan antar dua aliansi itu membuat aliansi milik keluarga Luo dapat melarikan diri. Ya, mereka melarikan diri karena mereka memang kalah jumlah dan juga kekuatan. Selain itu juga mereka menyadari kalau mereka hanyalah beban bagi Zhou Fan. Setelah aliansinya kabur, sini Yifan pun juga sempat melepaskan beberapa kali pukulan kepada Huang Fuqitian sebelum ia melarikan diri pula. Dan di sini Huang Fuqitian yang melihat Yifan dapat kabur dari dirinya setelah melepaskan beberapa kali pukulan. Doi tidak begitu kesal karena ini semua masih masuk dalam rencananya. Lebih tepatnya rencana yang dibangun oleh Tuan Leng Wuchen. Zhou Fan yang kabur setelah melepaskan beberapa kali pukulan kepada pangeran. Kini Doi dapat terbang bebas di udara. Dan dari atas sana juga Yifan dapat melihat sekelumpulan para kroco-kroco beban miliknya ini alias aliansi beban. Dan ketika Yifan tiba-tiba saja mendarat di tempat ini, sempat membuat Tian Xiang sedikit terkejut dan mengacungkan pedangnya. Dan ketika ia tahu kalau itu yang datang adalah Yifan, barulah ekspresinya berubah. Pelayan Zhou Fan, akhirnya kau kembali. Ya, aku telah kembali. Sekarang turunkan pedangmu, ujar Yifan kepada bocah Tian Xiang itu. Di sini, bocah Tian Xiang yang memang maniak akan pertarungan, Doi berujar kalau ia ingin sekali belajar banyak dalam hal pertarungan dengan Zhou Fan. Tapi ya, Doi juga sadar kalau saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan hal itu. Sedangkan untuk Yifan sendiri, Doi tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh kroco ini. Apalagi dengan sorak-sorak gembira dari para beban-beban yang tidak berguna itu. Tapi berbeda dengan seseorang yang ada di hadapannya ini, yaitu gadis cantik cucu ini yang berujar, Zhou Fan, apakah kau baik-baik saja? Mendapatkan perhatian khusus dari wanita cantik ini membuat Yifan sedikit salting. Sembari membuang muka, di sini Yifan pun berujar kalau ia baik-baik saja. Selain itu, Yifan pun juga berujar kalau bocah Huang Fu memang sedikit sulit untuk dihajar. Dan untuk memecahkan rasa canggung, di sini Yifan pun bertanya, di mana Ning dan juga Kampret Tian, serta yang terpenting, di mana Xiaoir si Thunderbird kematian itu. Ya, mendengar orang yang ia cintai ternyata malah mengkhawatirkan gadis lain, membuat gadis cantik ini sedikit sedih di hatinya. Dan sebenarnya itu juga berlaku untuk Zhou Fan sendiri. Tapi rasa canggung itu sedikit bisa dialihkan ketika bocah Qianlong ini berujar, "Oi Zhou Fan, kau tidak perlu khawatir dengan bis gilamu itu, karena kami tidak ada yang berani untuk mendekati dirinya." Tapi berbeda dengan dua bocah itu, Ning dan juga Tiang. "Lihatlah ke atas sana," ujar bocah Qianlong ini. Karena benar saja di atas sana, Ning dan juga Tiang serta Xiaoir mereka bersenang-senang di udara. Dan melihat itu semua membuat Yifan pun juga sedikit heran. Lah kok iso? Karena memang Doi tahu Thunderbird itu merupakan bis tingkat atas dan mereka bukanlah makhluk yang dapat gampang sekali akrab dengan orang lain. Tapi di sini Yifan pun juga curiga, jangan-jangan karena bocah-bocah itu menggunakan cincin Thunder Ring, cincin yang ia buat dari tubuh induk Xiaoir, dan itulah sebabnya secara alami cincin itu mengandung aura dari induk Xiaoir itu. Dan itulah memecahkan alasan kenapa dua bocah itu dapat akrab dengan Xiaoir dengan sangat mudah. Sedangkan di sisi lain, Ning yang ternotis dengan Yifan yang ada di bawah sana, Doi pun langsung menyapanya dengan senyum indahnya. Dan begitu Ning mendarat, Doi langsung berlari ke arah Yifan dan bertanya, apakah ini adalah Thunderbird yang terlahir dari telur yang mereka temukan dulu? Dan ketika hal itu dibenarkan oleh Yifan, membuat Ning pun sungguh bahagia karena Yifan berhasil menetaskan telur yang telah mereka coba lindungi mati-matian di part pertama. Dan melihat Ning yang menganggap kalau Xiaoir ini sungguh imut, membuat bocah Qianlong ini heran. Imut endasmu, itu bis paling gila cuy. Setelah menyapa Ning, di sini Yifan pun juga berujar kalau ia meminta kepada kroco-kroco untuk berjaga sejenak karena dirinya ingin memulihkan tubuhnya beberapa saat. Dan beberapa jam kemudian, ketika Yifan telah usai dalam pemulihan, di sini bocah Qianlong ini bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan untuk saat ini. Mendengar itu membuat Yifan pun sedikit terdiam. Lantas di sini tiba-tiba Yifan pun berujar kalau prioritas mereka saat ini adalah untuk pergi menemukan Keystone karena mereka harus segera pergi dari tempat ini.
Di sini Ivan juga berujar kalau ia melakukan ini semua hanya karena untuk mencari pil haram itu sungguh berbahaya. Dan nyawa dari para kroco-kroco ini seharusnya lebih berharga daripada pil haram itu. Karena untuk pil haram itu sendiri, aku bisa mencarinya sendiri jika aku mau, ujar Ivan dengan santuinya. Tapi itu membuat mereka semua malah ternotis. Mereka semua ternotis dengan sikap songong dari Ivan ini. Dalam arti lain, mereka sadar kalau mereka semua ini hanyalah beban bagi Zofan. Dan itu juga sempat membuat suasana menjadi hening. Namun suasana pun kembali hidup ketika Tianxiang berujar kalau apa yang dikatakan Ivan itu sungguh benar. Doi berujar walaupun mereka masih memiliki semangat untuk bertarung, tapi dengan menyadari kekuatan mereka yang sungguh lemah, pulang adalah pilihan terbaik untuk mereka. Maka dari itu, di sini Tianxiang pun meminta kepada bocah Qianlong ini untuk segera memberikan apa yang mereka punya. Karena mereka harus segera mulai diskusi lagi. Diskusi tentang mencari cara bagaimana caranya untuk kabur dari tempat ini. Dan mendengar para kroco-kroco ini ingin memberikan sesuatu membuat Ivan pun sedikit heran. Lah, mereka ini mau mengasih apa? Dan ketika bocah Qianlong ini atau bocah Longxi ini mengeluarkan sesuatu dan memberikan kepada Zofan, sungguh terkejutnya dirinya. Karena ternyata benda yang diberikan bocah itu adalah sebuah peta. Peta jalan keluar dari hutan bis ini. Dan itu pun membuat Ivan pun bertanya, dari mana benda ini? Dari manakah mereka mendapatkan peta ini? Selain itu juga, Ivan pun bertanya, apakah peta ini dapat dipercaya? Mendengar itu membuat mereka pun terdiam. Karena di sini mereka juga tidak tahu apakah benda ini atau peta ini dapat dipercaya apakah tidak. Maka dari itu, di sini Tianxiang pun memerintahkan seseorang untuk segera keluar. Dan itu sungguh membuat Ivan pun sedikit tersentak ketika ia tahu ternyata orang-orang yang membawa peta ini adalah para kampret-kampret dari keluarga Chai dan juga keluarga Sun. Melihat para kroco-kroco itu di sini, Ivan pun berujar, "Oi, bukankah aku telah menyuruh kalian untuk pulang? Lantas apa yang kalian lakukan di tempat ini?" Mendengar itu, di sini dua bocah ini pun takut. Mereka takut hingga tubuh mereka gemetar ketakutan. Melihat Ivan yang sepertinya kenal dengan dua kroco itu membuat bocah Long ini bertanya, apakah Ivan mengenali mereka? Ya, mereka berdua adalah orang-orang yang sudah mengkhianati keluarga Luo, sambut dari Ivan. Ivan juga berujar kalau patria keluarga Chai memiliki hubungan yang lumayan dekat dengan patria keluarga Luo yang dulu. Namun sayangnya mereka berkhianat dan Yunhai malah memaafkan mereka. Kalau tidak, udah gua gibang. By the way, di sini Ivan pun juga bertanya, kenapa mereka menangkap dua kroco ini dan tidak membunuhnya saja, kan lebih cepat. Ya, di sini bocah Long ini berujar kalau sebenarnya mereka menemukan dua kroco itu juga tidak sengaja setelah mereka kabur dari tempat penyergapan itu. Awalnya sih bocah Long ini ingin sekali membunuhnya, tapi ya karena mereka berdua memiliki dua keystone dan juga satu pil haram, maka di mana pil haram itu? Ujar Ivan dengan semangatnya. Di sini Ivan pun juga langsung merangkul bocah Long dan berujar, hihihi. Oh, bagaimana kalau pil haram itu nanti jatuh ke tangan bocah Huang Fu? Kau pasti tidak ingin kan? Maka dari itu, kita tidak dapat membiarkan semua perjuangan kita sia-sia, ya kan? Maka dari itu, sini, pil haram itu simpan aja sama diriku. Ujar Ivan yang pada akhirnya berhasil mendapatkan pil haram lainnya lagi. Dan dengan ini totalnya ada dua pil haram di tangan Ivan yang belum ia murnikan. Selain itu juga, kini dengan adanya dua pasang Key Fire dan juga Key Earth di tangan Ivan pun juga dapat membuka portal untuk segera pulang. Tapi masalahnya, dua key lain atau dua kunci lagi pasti ada di tangan bocah Huang Fu. Kalau untuk sendiri, Ivan pun sungguh yakin kalau ia dapat kabur dengan sangat mudah. Tapi bagaimana dengan para kroco-kroco yang ada bersamanya ini? Karena ini memang sungguh merepotkan. Tapi ya tak lama setelahnya tiba-tiba Ivan pun tersadar akan sesuatu. Dan doi berujar, "Oi bocah Long, asal kau tahu, mungkin saja peta haram yang kau dapatkan ini adalah sebuah jebakan." Ya, hal itu pun dibenarkan oleh bocah Long ini. Doi berujar kalau sebenarnya doi juga sempat curiga dengan hal itu. Karena di sini bocah Long ini juga berujar kalau dua orang kroco yang telah ditangkap ini telah ada di tempat ini sejak 2 minggu lalu. Dan kemungkinan pangeranlah yang telah menyuruh mereka untuk mencari di mana seluruh keystone itu berada, agar pihak pangeran dapat mengendalikan jalannya pertarungan ini. Bocah Long ini juga menambahkan kalau semua yang terjadi di tempat ini terasa terlalu kebetulan. Karena ketika mereka kabur dari arena penyergapan itu, tiba-tiba mereka bertemu dengan dua kroco ini yang memiliki peta yang memang sangat dibutuhkan oleh aliansi ini. Mendengar itu, di sini Ivan pun juga sedikit kagum dengan cara pikir bocah itu. Di sini Ivan pun juga memujinya sekaligus menghinanya pula. Karena di sini Ivan pun juga berujar kalau bocah ini memang seorang pengecut, tapi ya setidaknya otaknya cukup bagus dalam bekerja.
Dan untuk Ivan yang menyadari kalau aliansi mereka ini memang membutuhkan peta itu dan tiba-tiba mendapatkannya, ini membuktikan kemungkinan kalau peta yang ia dapatkan ini bisa dikatakan 90% peta palsu yang penuh dengan jebakan. Tapi di sini walaupun itu sebenarnya adalah jebakan, tapi Doi tahu pasti di setiap jebakan pasti akan ada sebuah hadiah. Hadiah yang telah disiapkan. Maka dari itu, di sini Ivan pun juga sempat berpikir kalau ia tidak bisa menolak hadiah itu. Maka dari itu, di sini Ivan pun berujar kepada dua kroco itu untuk menjawab pertanyaannya dengan baik. Dan jika ketahuan kalau para kroco-kroco ini berbohong, maka di sini Ivan pun akan membuat mereka berdua menyesal telah dilahirkan. Dan untuk pertanyaan pertama adalah, apakah mereka berdua ini ditugaskan langsung oleh Huang Fuqitian untuk menunggu mereka di tempat ini? Tidak, hal itu pun dibantah oleh si kampret Chai ini. Doi berujar kalau ia dan kekasihnya itu bertemu dengan aliansi Zovan ketika mereka sedang mencari di mana aliansi milik dari gerbang kaisar. Dan siapa yang menduga kalau ternyata mereka malah bertemu dengan aliansi keluarga Luo. Dan mereka juga tidak memiliki niat sama sekali untuk menipu Zovan sendiri. Mendengar itu, di sini Ivan pun juga merasakan ketulusan dari kata-kata yang dikatakan oleh kampret Chai ini. Selain itu juga, untuk pertanyaan kedua, Ivan pun bertanya tentang peta. Ya, apakah peta ini mereka berdua yang membuatnya? Tidak, hal itu pun dibantah oleh kampret Chai lagi. Doi berujar kalau portal atau gate teleportasi itu tersebar di seluruh area yang sungguh luas. Dan dengan kekuatan yang mereka miliki, sudah pasti mereka tidak mungkin dapat menemukan di mana portal-portal itu berada. Maka dari itu, untuk membuat peta ini, si kampret Chai ini harus dibantu oleh tim khusus yang ditugaskan untuk melakukan pencarian di mana portal itu berada. Lantas ketika mereka sudah mendapatkan informasi itu, mereka pun mengumpulkannya menjadi satu dan tergambarlah peta yang ada saat ini. Dan ketika Ivan bertanya tentang bagaimana cara menemukan keystone dan juga pil haram itu, membuat si kampret ini berujar kalau ia menemukan benda-benda itu ketika ia sedang mencari portal teleportasi. Selain itu, kroco lainnya pun juga berujar kalau mereka telah menemukan dua buah pil haram, di mana pil pertama yang mereka temukan telah dicolong oleh seorang master yang ada di ranah Tianshuan, serta satu pil lainnya yang mereka temukan kemudian dicomot oleh aliansi milik Zovan. Mendengar penjelasan dari para kroco-kroco itu membuat bocah Long ini berpikir dan tidak percaya begitu saja dengan apa yang telah dikatakan oleh para kroco-kroco ini. Karena bisa saja apa yang dikatakan para kroco-kroco ini adalah berita palsu yang menjebak. Tapi hal itu pun dibantah oleh Zovan. Karena di sini Ivan pun tahu kalau para kroco-kroco ini adalah mantan dari klan keluarga Luo. Maka dari itu Ivan tahu kapan mereka berbohong, apakah tidak. Yang membuat bocah Long ini bertanya, lantas kalau begitu apakah peta itu asli? Yang artinya mereka dapat keluar dari tempat ini? Tidak. Ivan berujar untuk tidak terlalu cepat bersenang hati karena masih ada kemungkinan kalau peta ini adalah peta palsu. Yang membuat bocah Long ini heranlah, kok iso palsu? Ya, di sini Ivan pun berujar meskipun para kroco-kroco ini tidak berbohong sama sekali dan berkata jujur, bukan berarti Huang Fuqitian itu tidak berbohong kepada mereka. Sedangkan di tempat lain, saat ini ada seorang bocah yang sedang membuka peta yang sama, dan orang itu adalah pangeran. Doi pun meminta kepada sekutunya, yaitu bocah Yu, untuk segera pergi membawa beberapa pasukan untuk melakukan penyergapan di dekat portal Steel. Dan untuk bocah Yan, ia akan dikirim pangeran menuju portal Fire. Sedangkan untuk dirinya dan juga bocah Lin, ia akan pergi menuju portal Earth. Dan di sini pangeran pun juga berujar untuk mengikuti semua rencana yang telah ia katakan sebelumnya. Karena ia tidak peduli dengan apapun itu, mereka harus bisa membunuh satu orang yang memang menjadi target utama untuk membangkitkan rasa sakit untuk Zovan. Selain membunuh bocah itu, di sini pangeran pun meminta agar mereka membunuh bocah itu dengan rasa sakit dan juga penderitaan yang amat menyayat hati. Dan mendengar itu sempat membuat dua naga jahat lainnya ini pun heran. Apakah rencana yang diberikan oleh pangeran itu akan efektif? Apakah memang jika mereka membunuh bocah itu akan mempengaruhi mental dari Zovan? Ya, di sini pangeran pun berujar jika rencana ini gagal dan tidak bekerja sesuai dengan apa yang telah mereka pikirkan, mereka hanya perlu memberikan kunci portal kepada para kroco-kroco itu dan biarkan mereka kabur jika mereka ingin pergi. Tapi hal itu juga membuat bocah Yu ini berpikir jika rencana mereka gagal bukan berarti mereka akan kehilangan satu pil haram lagi. Dan kenapa jika tujuan mereka ingin membunuh para kroco-kroco milik Zovan, seharusnya akan lebih efektif jika mereka memberikan peta palsu dan langsung menyergapnya serta membunuhnya langsung. Tapi hal itu pun lalu dibantah oleh pangeran.
Di sini pangeran pun berujar kalau Zaufan adalah bocah yang sungguh licik dan menipunya dengan peta palsu itu tidak akan bekerja. Tapi apa yang dikatakan oleh pangeran juga membuat bocah racun ini heran dan bertanya, seharusnya Ivan yang mendapatkan peta asli ini. Apakah ia tidak sempat berpikir apakah peta ini asli apa tidak? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh pangeran. Hal itu pun lumrah karena memang Ivan orang yang sungguh berhati-hati. Karena pangeran dan juga Tuan Leng tahu kalau Ivan memiliki sifat seperti itu. Maka dari itu mereka memberikan sesuatu yang dapat membuat Ivan tahu dan sadar kalau peta itu benar-benar asli dengan cara mengirim 2 kroco yang memang Ivan sudah kenal. Bahkan di sini pangeran pun juga mengatakan kalau ia telah mengirim orang-orang untuk membimbing 2 orang kroco yang tanpa disadari oleh 2 orang kroco itu sendiri. Kalau mereka telah bekerja untuk drama konyol ini. Jadi ketika 2 kroco itu ditangkap oleh Zaufan, mereka pasti akan berkata jujur kepada Zaufan. Dan itu akan membuat Ivan tidak akan sadar kalau sebenarnya pihak gerbang kaisar telah menipu bocah Su itu. Dan juga bocah Chai tentunya. Dalam arti lain, pangeran telah menipu 2 bocah kampret itu untuk menipu Zaufan. Paham kalian maksudnya? Maksudnya itu tipulah temenmu sendiri gitu kalau mau nipu musuh gitu. Ya gitulah intinya. Oke, lanjut. Dan dengan trik seperti itu, seharusnya tidak peduli secerdas apa Zaufan, pasti Doi tidak akan bisa menemukan kebohongan dari rencana asli mereka. Ya, di sini bocah Lin begitu senang dengan rencana cerdas milik pangeran. Tapi hal itu pun dibantah oleh pangeran karena rencana cerdas ini adalah rencana yang dibuat langsung oleh Tuan Leng Wuchan, bukan dirinya. Tapi berbeda dengan bocah Yao Ming ini. Sepertinya bocah ini sungguh cerdas. Doi tahu kalau rencana mereka ini sempat gagal, maka dari itu mereka akan kehilangan pil haram lagi. Dan saat ini pil haram yang mereka miliki hanya tersisa 1 buah aja. Ya, di sini pangeran pun paham, tapi di sini pangeran pun berujar untuk santuy dan jangan khawatir, karena Doi tahu Zaufan adalah orang yang sangat-sangat serakah. Doi tidak akan puas sedikit pun meski ia telah memiliki 10 pil haram sekalipun. Bocah itu tidak akan pernah puas sampai ia mendapatkan pil haram terakhir. Maka dari itu, selama mereka dapat membunuh Zaufan, maka menyingkirkan yang lain adalah hal yang sangat mudah. Dan jika rencana ini berjalan sesuai dengan rencana, maka semua pil haram itu akan menjadi milikku. Dan kepala Zaufan adalah bonusnya. Hahaha, ujar pangeran dengan percaya dirinya. Dan kini rencana untuk membunuh Zaufan atau membunuh Swaring Demon telah resmi untuk dimulai. Sedangkan di tempat lain, di tempat aliansi Zaufan, di sini bocah Long ini bertanya. Doi yang melihat Ivan fokus melihat peta, Doi berujar apakah ada yang aneh dengan peta itu. Dan kenapa Ivan menyebut peta ini palsu? Tidak. 2 kampret itu tidak berbohong dan peta ini juga tidak palsu, alias asli. Tapi ini semua terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Apalagi semua ini adalah benda-benda yang memang mereka butuhkan. Dalam arti lain, di sini cucu berujar, apakah mereka tidak dapat menggunakan peta itu? Tidak. Siapa bilang peta ini tidak berguna? Ujar Ivan. Ivan pun juga menambahkan jika peta ini asli, meskipun mereka memasang jebakan di tempat itu, tapi hal itu patut untuk dicoba. Selain itu, karena mereka, yaitu aliansi kampret itu berani membuat rencana untuk menjebak kita, maka dari itu, kita juga tidak dapat tinggal diam. Kita akan melakukan hal yang sama dan akan menghajar mereka habis-habisan. Dan itu sungguh mengejutkan bagi 3 naga baik ini. Ketika Ivan juga mulai memberikan mereka sesuatu. Ya, di sini Ivan pun memberikan 3 kroco ini sebuah hadiah berupa kantong kecil yang masih misterius isinya apaan, karena memang nggak tahu. Di sini Ivan pun juga meminta agar mereka membuka benda itu nanti 5 hari lagi dari sekarang. Karena di sini Ivan sudah memutuskan untuk melakukan perlawanan. Di sini Ivan pun memberikan perintah langsung kepada para kroco-kroco lainnya kalau ia akan membagi aliansi ini menjadi kelompok-kelompok kecil untuk pergi menuju portal yang berbeda-beda. Dan di sini Ivan pun sungguh yakin jika mereka pasti akan keluar dari tempat ini. Dan mendengar kalau Ivan meminta mereka untuk berpencar, membuat bocah Long ini bertanya, bukankah kelompok mereka jika berpencar hanya akan membuat kekacauan yang akan membuat kelompok tempur mereka semakin melemah? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Ivan. Tapi kalau aku perintahkan berpencar, maka berpencarlah. Dan selesai alur cerita dari Magic Emperor minggu lalu yang baru sempat dibahas ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, kayaknya waktu dekat lah. Nanti sore, malam, atau besok pagi, atau besok siang. Ya gitulah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Dan terima kasih banyak ya yang udah doain maknya Bang Jack tuh. Aduh, di kolom komentar banyak banget itu. Terima kasih banyak. Terima kasih supportnya. Karena memang orang tua itu kan nomor 1 ya kan. Dan jagalah baik-baik orang tua kalian selama mereka masih ada. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.